Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiki Ramadan, NIM 21010189. Di sini saya akan menjawab tugas mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah konsentrasi strategi pemasaran. Yang pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan strategi reposisi dan penerbitan Coca-Cola dengan strategi periklanan dan kesadaran mereknya? Hubungan antara strategi reposisi dan penerbitan Coca-Cola dengan strategi periklanan dan kesadaran mereknya sangat erat dan saling mendukung. Beberapa aspek utama hubungan tersebut antara lain: 1. Reposisi dan penargetan. Reposisi adalah usaha untuk mengubah persepsi konsumen terhadap mereknya, produk, dan layanan. Penargetan adalah proses menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan fokus pemasaran. Reposisi, Coca-Cola sering melakukan reposisi untuk tetap relevan di pasar yang berubah. Contoh reposisi yang dilakukan Coca-Cola adalah mengubah citra dari sekedar minuman bersoda menjadi simbol kebahagiaan dan momen kebersamaan. Sedangkan penargetannya, Coca-Cola menggunakan data demografis, psikografis, dan perilaku konsumen untuk menargetkan segmen pasar tertentu seperti remaja, keluarga, atau profesional muda. 2. Penargetan periklanan. Strategi periklanan berperan penting dalam mengkomunikasikan reposisi dan penargetan kepada konsumen. Yang pertama, komunikasi reposisi. Melalui iklan, Coca-Cola menyampaikan pesan-pesan yang mencerminkan reposisi mereknya. Misalnya, iklan yang menonjolkan tema kebersamaan, kebahagiaan, dan nostalgia. 2. Penyesuaian iklan untuk segmen tertentu. Coca-Cola merancang iklan yang spesifik untuk segmen yang ditargetkan, misalnya iklan yang menampilkan aktivitas yang relevan bagi remaja ataupun keluarga. 3. Kesadaran mereknya. Strategi periklanan yang efektif akan meningkatkan kesadaran merek. Yang pertama, peningkatan visibilitas. Iklan yang konsisten dengan menarik membantu Coca-Cola untuk terus berada di pikiran konsumen. Ini membantu dalam mempertahankan kesadaran merek yang tinggi. Yang kedua, memperkuat citra merek. Iklan yang menggambarkan Coca-Cola dalam konteks positif dan sesuai dengan reposisi baru memperkuat citra merek di benak konsumen. Contoh implementasinya: 1. Kampanye Sir Account. Kampanye ini adalah contoh reposisi dan penargetan yang sukses. Coca-Cola menargetkan generasi muda dengan botol yang dipersonalisasi dengan nama-nama populer, dan kampanye iklan yang mengajak konsumen untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Iklan musiman, contohnya Coca-Cola sering merilis iklan yang terkait dengan musim atau perayaan tertentu, seperti iklan Natal yang menonjolkan kebersamaan keluarga. Ini adalah bentuk reposisi dan penargetan yang memanfaatkan momen emosional untuk meningkatkan kesadaran merek. Dengan demikian, strategi reposisi dan penargetan Coca-Cola sangat terintegrasi dengan strategi periklanan dan kesadaran mereknya. Periklanan tidak hanya membantu mengkomunikasikan reposisi kepada konsumen, tetapi juga memperkuat penargetan dan meningkatkan kesadaran serta citra merek Coca-Cola di pasar global. Pertanyaan nomor 2, strategi keputusan pasar apa yang diterapkan Coca-Cola? Apakah strategi differentiated ataukah concentrated marketing? Jawabannya, Coca-Cola menerapkan strategi different marketing, pemasaran terdiferensiasi. Strategi ini melibatkan penyediaan berbagai produk yang disesuaikan dengan segmen pasar yang berbeda. Berikut adalah beberapa elemen yang menggambarkan penerapan strategi ini oleh Coca-Cola. Yang pertama, beragam produk. Coca-Cola menawarkan berbagai jenis produk yang ditujukan untuk segmen pasar yang berbeda, termasuk minuman bersoda seperti Coca-Cola Classic, Diet Coke, dan Coca-Cola Zero Sugar. Ada juga minuman non bersoda seperti air mineral, jus, teh, dan minuman olahraga. Produk inovatifnya, varian rasa dan kemasan yang berbeda untuk menarik berbagai selera dan preferensi konsumen. 2. Penyesuaian pemasaran berdasarkan segmen. Coca-Cola menyesuaikan kampanye pemasaran mereka berdasarkan karakteristik demografis, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen.
Demografis, iklan yang berbeda untuk anak muda, dewasa, dan keluarga. Geografis, penyesuaian produk dan kampanye iklan berdasarkan pasar regional dan budaya lokal. Psikografis menggunakan tema yang berbeda untuk mencerminkan nilai-nilai dan gaya hidup yang berbeda seperti kebahagiaan, kebersamaan, dan kesehatan. 3. Kampanye pemasaran tertarget. Coca-Cola menggunakan kampanye pemasaran spesifik untuk menjangkau segmen pasar tertentu seperti kampanye seragam menargetkan remaja dan kaum muda yang berdekatan dengan personalisasi. 2. Iklan musiman seperti iklan Natal yang menargetkan keluarga dan menciptakan asosiasi emosional dengan momen-momen khusus. 3. Promosi di media sosial menggunakan platform media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih mudah dan lebih terhubung secara digital. 4. Inovasi produk. Coca-Cola terus mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang berbeda, seperti varian rendah kalori seperti Coca-Cola Zero Sugar dan Diet Coke yang ditargetkan pada konsumen yang sadar akan kesehatan. Ada juga minuman sehatnya seperti air mineral dan jus untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih peduli pada kesehatan. Kesimpulannya, melalui penerapan strategi differentiated marketing, Coca-Cola berhasil menjangkau berbagai segmen pasar dengan produk dan kampanye pemasaran yang sesuai strategi. Strategi ini memungkinkan Coca-Cola untuk mempertahankan reposisi dominan di pasar minuman global dengan memenuhi kebutuhan dan preferensi yang beragam dari konsumen mereka. Pertanyaan terakhir nomor 3, tolong jelaskan menurut Anda apakah Coca-Cola menggunakan saluran tingkat 0 direct marketing channel ketika mendistribusikan produknya ke pelanggan akhir. Jelaskan mengapa menggunakan teori dinamika saluran. Menurut saya, Coca-Cola tidak sepenuhnya menggunakan saluran tingkat 0 atau zero level channel atau direct marketing channel dalam mendistribusikan produknya ke pelanggan akhir. Saluran tingkat 0 atau direct marketing channel berarti produk dijual langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Namun, Coca-Cola lebih mengandalkan saluran distribusi tingkat 1 dan 2 untuk menjangkau pelanggannya. Saluran distribusi Coca-Cola. Yang pertama, saluran tingkat 1, one level channel. Dalam saluran ini, produsen Coca-Cola menjual produknya ke pengecer atau retailer yang kemudian menjualnya kepada konsumen akhir. Contohnya seperti supermarket, toko kelontong, dan restoran yang langsung membeli produk Coca-Cola dari produsen dan menjualnya kepada konsumen. 2. Saluran tingkat 2, two level channel. Di sini produsen Coca-Cola menjual produknya kepada grosir yang kemudian menjualnya ke pengecer dan akhirnya pengecer menjual ke konsumen akhir. Contohnya distributor besar yang membeli dalam jumlah besar dari Coca-Cola dan mendistribusikannya ke berbagai pengecer. Teori dinamika salurannya mengacu pada bagaimana produk berpindah dari produsen ke konsumen melalui berbagai saluran distribusi, seperti interaksi antara pemain di sepanjang saluran tersebut. Dalam konteks ini, Coca-Cola menggunakan saluran distribusi yang lebih kompleks untuk mencapai efisiensi dan skala ekonomi yang lebih besar. Alasan Coca-Cola tidak menggunakan saluran tingkat 0 secara luas karena 1. Skala ekonomi. Coca-Cola memproduksi dalam jumlah sangat besar sehingga lebih efisien menggunakan grosir dan pengecer untuk menjangkau pasar yang luas. 2. Efisiensi distribusi. Menggunakan perantara seperti grosir dan pengecer memungkinkan distribusi produk secara lebih cepat dan luas ke berbagai lokasi. 3. Akses ke pasar. Grosir dan pengecer memiliki jaringan distribusi yang luas dan dekat dengan konsumen akhir, memungkinkan produk Coca-Cola tersedia di banyak tempat, melalui dari toko kecil hingga supermarket besar. Yang terakhir, fokus pada inti bisnis. Coca-Cola dapat fokus pada produksi dan pemasaran, sementara perantara menangani logistik dan distribusi. Contoh dinamika dalam saluran Coca-Cola seperti distribusi di negara berkembang. Di beberapa negara berkembang, Coca-Cola bekerja sama dengan distributor lokal untuk mencapai pasar yang lebih luas dan terpencil. Contoh yang kedua, e-commerce dan digital channel. Memungkinkan tidak sepenuhnya direct marketing. Coca-Cola juga mulai memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produknya langsung kepada konsumen, tetapi lebih merupakan tambahan dari saluran utama. Jadi kesimpulannya,
Meskipun Coca-Cola mungkin menggunakan saluran tingkat 0 dalam beberapa situasi atau kampanye khusus, secara umum mereka lebih mengandalkan saluran tingkat 1 dan 2 untuk mendistribusikan produk ke konsumen akhir. Pendekatan ini memungkinkan Coca-Cola mencapai efisiensi, skala ekonomi, dan akses pasar yang lebih luas, sesuai dengan teori dinamika saluran. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai tugas akhir semester dari MK Strategi Pemasaran. Saya Juki Ramadan pamit undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.